Baik, saudara saksi Mahmud Mainah, silahkan maju ke kursi pemeriksaan. Pernah memberikan keterangan di kepolisian? Pernah, Yang Mulia. Silahkan maju ke depan. Mohon maaf Majelis Hakim yang mulia. Ya. Sebelum saksi menyampaikan keterangannya di persidangan ini, kami mohon agar terdakwa tidak berada di persidangan ini. Karena secara psikologis kami melihat saksi kami tidak merasa nyaman dan bebas menyampaikan keterangannya di persidangan ini. Mohon maaf Majelis Hakim yang mulia. Ya. Saya rasa permohonan dari saudari penuntut umum itu terlalu mengada-ngada majelis. Bukankah dalam persidangan kita menganut asas in absentia, di mana terdakwa tidak diperkenankan untuk tidak mengikuti jalannya persidangan. Lagi pula, setiap keterangan dari saksi ini harus dikonfrontir dengan saudara Mohon terdakwa. izin menanggapi yang mulia. Silahkan. Jika alasan dari saudara pada saat hukum takut keterangan saksi kami tidak diketahui terdakwa atau terdakwa tidak bisa dikonfrontir keterangannya dari saksi kami menganggap bahwa alasan dari saudara pada saat hukum sangat tidak berdasar yang mulia. Di sini kami hanya meminta terdakwa tidak berada dalam persidangan kali ini, sedangkan saudara pada saat hukum tetap Mohon maaf Majelis Hakim yang mulia. Ya. Saya mengerti apa maksud saudara penuntut umum. Akan tetapi, saya di sini hanya mengingatkan bahwa setiap permohonan dari saudara penuntut umum haruslah berdasar pada kuhap majelis. Baik. Bagaimana saudara saksi? Apakah saudara saksi merasa tidak bebas memberikan keterangan jika terdakwa berada dalam ruang sidang? Iya, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum. Jadi seperti ini. Yang dimaksud dengan prinsip in absentia artinya tidak hadirnya terdakwa full dalam sebuah persidangan. Sementara dalam perkara ini terdakwa hanya disuruh keluar untuk sementara sampai saksi selesai memberikan keterangan. Karena katanya saksi tidak nyaman memberikan keterangan jika terdakwa ada dalam ruang sidang. Bagaimana penasihat hukum, bisa dimengerti? Petugas, bawa terdakwa keluar ruang sidang. Baik. Baik saksi, apakah sudah bisa menyampaikan keterangan di persidangan ini? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa tersebut? Kalau yang tadi duduk di situ, tidak saya kenal, Yang Mulia. Tapi saya kenal salah satunya. Yang mana yang saudara kenal? Atas nama Muhaimin, Yang Mulia. Siapa Muhammad ini? Iya, sopirnya suamiku, Yang Mulia. Lebih tepatnya berkeluarga. Yang lain? Tidak saya kenal. Baik, sudah berapa lama terdakwa Muhammad bekerja di rumah saudara? Kurang lebih sekitar 4 bulan, Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa Muhammad hari itu dalam keadaan sakit? Awalnya tidak saya tahu, Yang Mulia. Cuma itu pagi kan sebelumnya suamiku pergi ke Parepare untuk cek salawarinnya. Sempat tak sarapan berbeda lantai 1. Terus saya tanya di situ, bilang, oh sendiri Ki bawa mobil ke Parepare itu. Terus mengangguk Yang Mulia. Nah sudahnya saya tanya lagi, bilang mana Muhaimin? Kenapa tidak ada teman Ki? Nah terus bilang nih sakit di BD. Nah jadi di situ juga saya tahu kalau sakit Ki Yang Mulia Muhaimin. Baik, saudara saksi. Lalu apakah saudara saksi mengetahui bahwa Muhammad hari itu ternyata datang ke rumah saudara saksi? Tidak saya tahu juga Yang Mulia. Karena itu waktu seharian saya kamarnya anak di lantai 2 buat bantu kerja PR-nya. Itu di saya turun waktunya bertemani suami ke kampung Parepare. Saudara itu naik waktu lantai 2 dan tidak pernah cek-cek rumah lantai 1 sampai kejadian kemudian. Silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara hanya turun sarapan dan sekaligus melihat keberangkatan suami saudara ke Parepare. Betul Bu. Itu artinya saudara ini berada di lantai 2 saat kejadian perampokan tersebut. Iya betul Bu. Bisa saudara saksi ceritakan bagaimana kejadian tersebut?
Iya, bisa. Waktu itu Bu, saya sama anakku yang kedua dan ketiga lagi di kamar Kak. Kami kerja di PR itu waktu Bu, karena besoknya hari Senin banyak PR-nya menumpuk semua, jadi kerja memang dari malam. Nah terus kalau anaknya itu yang pertama jarang keluar kamar, di kamar terus main HP. Nah jadi selang beberapa lama itu Bu, saya di kamarnya anakku di lantai 2, tiba-tiba ada orang buka di situ kamar Bu. Nah seingatku 2 orang yang mulia, itu yang bincang. Yang secara sadar mereka melakukan hal tersebut yang mulia. Kami cukup. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwa Anda berada di lantai 2 di rumah saudara, betul? Betul Pak. Anda ada di lantai 1, di lantai 2. Terus kejadian di lantai 1. Mengapa Anda tidak langsung menyelamatkan diri pada saat kejadian di lantai 1 berlangsung? Ya kami kejadian lantai 1 tidak kedengar dari kamarnya anak Pak. Betul, tidak ada mendengarnya. Betul, tidak saya dengar. Saudara saksi, tolong jangan memutarbalikan fakta. Saudara saksi sudah disumpah. Di BAP saudara, pada poin 23, saudara ditanya oleh penyidik, apakah Anda mendengar sesuatu sebelum kejadian di kamar saudara? Lantas, saudara menjawab, iya, saya mendengar sesuatu. Sekali lagi, saudara saksi, Anda telah disumpah. Tolong sampaikan. Silakan. Majelis hakim yang mulia, sepertinya saudara penasihat hukum tidak paham urusan pasal dan 166 KUHP yang menjelaskan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun saksi. Bukan cuma satu kali majelis. Kuasa hukum terdakwa memberikan pertanyaan berdasar kepada saksi yang kedua. Bisa mendengar majelis. Silakan. Dalam buku teks logika, pertanyaan yang bersifat menjerat disebut complex question, di mana definisikan bahwa pertanyaan yang diberikan kepada saksi seolah-olah didorong untuk tidak bisa menjawab secara tepat. Garis bawah itu, tidak bisa menjawab secara tepat. Sementara pertanyaan kami di sini majelis sama sekali tidak ditanyakan untuk menyudutkan, apalagi untuk menjerat saudara saksi. Kami hanya ingin agar saudara saksi agar lebih konsisten terhadap apa yang disampaikan pada saat di penyidikan itu sesuai dengan disampaikan pada persidangan hari ini. Baik, begini saudara penuntut umum. Perlu kita ketahui bahwa salah satu dari sekian banyak asas yang penting bagi pengungkapan perkara pidana adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 166 KUHP, yang dalam proses pemeriksaan terdapat larangan untuk mengajukan pertanyaan yang menjerat bagi saksi. Kami paham akan hal itu. Dalam hal pertanyaan yang diberikan oleh penasihat hukum, belumlah bisa dikatakan sebuah pertanyaan yang menjerat. Sebab orientasi pertanyaan tersebut menginginkan informasi lebih lanjut terkait kesesuaian antara BAP dengan kesaksian dalam persidangan ini. Namun, perlu diingat penasihat hukum bahwa tidak bisa dipungkiri pula bahwa apa yang terdapat dalam persidangan ini bisa jadi berbeda dengan apa yang tertulis dalam BAP saudara saksi. Bisa dimengerti penasihat hukum, penuntut umum? Baik, saudara saksi, apakah bisa dijawab pertanyaan dari penasihat hukum tadi? Bisa yang mulia. Ya, silakan. Begini, saya mau luruskan Pak. Begini yang ditanyakan di penyidik hari itu kan, apakah saya mendengar suara sesaat sebelum itu kelompok masuk ke kamar yang ada Kak bertiga di dalamnya. Jadi saya bilang saya dengar Ki. Tapi yang tidak tanya barusan ini kan, apakah saya mendengar kejadian di lantai 1? Tidak ada yang saya dengar. Demi Allah kasih tidak ada saya dengar. Baik, saudara penasihat hukum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang mulia. Ya, silakan. Baik saudara saksi, apakah pintu kamar pada saat kejadian itu dalam keadaan terkunci? Itu kamarnya siapa ini? Mana saudara saksi waktu kejadian? Terkunci. Terkunci ya? Iya. Baik, tadi saudara saksi mengatakan mendengar suara sebelum pelapor tersebut masuk dalam kamar dan kamar dalam keadaan terkunci dan tak ada pintu. Iya Bu. Terkunci ya? Lantas bagaimana pada terdakwa masuk ke dalam kamar saudara saksi? Kenapa berapa itu pintu Bu? Berkali-kali sampai terbuka itu pintu. Baik, pintu dalam keadaan terkunci. Terus terdakwa yang 2 orang mendobrak pintu dan masuk ke kamar begitu. Iya. Kenapa saudara saksi tidak berinisiatif menghubungi saksi akbar? Dobrak pintu bukan waktu yang sebentar. Secara logika, ada rentan waktu antara dobrakan pintu yang pertama kali Anda dengarkan dengan momen terbukanya pintu. Pasti ada durasi pada saat itu. Kenapa saudara saksi
sempat mengambil HP ke kamar saudara saksi kan? Iya. Nah, jadi kenapa saudara saksi tidak menghubunginya pada saat itu? Begini Bu, setelah kami dengar itu gebrakan pintu yang pertama kali, aku lihat sama anakku, dan kalau seluruh tidak pernah ada orang di rumah ini yang begitu caranya mengetuk pintu saja tidak pernah, apalagi kalau menabrak itu pintu Bu. Nah, itu dobrakan pintu yang kedua kalinya, baru tidak ada perasaan Bu. Nah itu juga anak-anakku mendekati dan minta peluk sama saya Bu. Berat sekali Bu, saya peluk nih anakku. Nah, terus mulai ada keras dobrakannya Bu, akhirnya terbuka ke pintu. Nah, saya tidak sempat mau telepon suamiku atau apapun itu, tidak mau lepaskan pelukannya anakku Bu. Baik saudara saksi, berdasarkan BAP poin 31, di sini saudara saksi mengatakan bahwa korban meninggal dunia di dalam kamar mandi adalah karena dehidrasi dan kehabisan oksigen. Betul ya saudara saksi? Iya. Namun dalam BAP poin 50, salah satu anak saudara saksi bernama Laila ternyata punya riwayat penyakit. Betul begitu saudara saksi? Iya Bu. Laila anakku yang ketiga itu punya riwayat penyakit panik attack Bu. Baik, dari kami cukup ya. Baik, saudara saksi Mutmainah, saya ingin sedikit menanyakan perihal anak saudara yang menderita penyakit tidak masalah ya saudara saksi. Iya, tidak masalah. Bisa saudara saksi ceritakan itu anak Laila penyakitnya bisa kamu dalam apa, dalam keadaan apapun, mungkin bisa diceritakan pengalaman pada saat kena penyakit itu. Iya, bisa yang mulia. Waktu itu kami sedang menginap di salah satu hotel di Jakarta yang mulia. Waktu itu kebetulan memang lagi di sekolah. Nah, waktu kami mau check out, kami masuk ke lift dari lantai 8 mau turun. Tiba-tiba macet itu lift yang mulia. Dan juga itu waktu ada juga sepasang suami istri. Panik semua yang mulia, panik semua. Tapi lebih panik kita anak yang ketiga yang mulia. Teriak-teriak sampai tunduk kepalanya. Nah, tapi alhamdulillah tidak lama kemudian ada dari pihak hotel yang mengevakuasi. Nah, tapi setelah itu pergi Kak sama suamiku cek ke itu anakku Laila ke rumah sakit. Nah, terus bilang dokter Dedek katanya kena ini serangan panik attack yang bisa Dedek kambuh kalau ada dalam keadaan yang tidak terduga yang mulia. Seperti itu yang mulia. Baik, apakah yang ada dalam riset tersebut memiliki penyakit riwayat lain? Setahu saya cuma itu anak yang ketiga yang mulia. Baik, saya ingin sedikit bertanya, tapi semoga saksi yang bertanya ya. Bagaimana situasi dalam kamar mandi pada saat itu? Baik, tidak masalah ya jika tidak bisa menjawab selanjutnya bagaimana? Saya akan jawab yang mulia. Oke, silahkan. Begini yang mulia. Waktu saya dibawa masuk ke dalam kamar mandi yang ada suami juga sama pembantu sama tukang kebunku di situ yang mulia. Menangis semua aku dong. Ikut juga menangis di situ yang mulia. Kaget saya mulia karena bisa kayak kejadian seperti itu di rumah aku. Dan terus cerita pas datang suamiku yang mulai dari Parepare. Itu suamiku nggak tahu kudung dari mana, tidak dapat juga sama itu perampok yang mulia. Nah dimasukkan juga di kamar mandi yang mulia. Nah buka itu pintu WC, kaget Kak. Saya bilang, kenapa bisa dapat suamiku? Padahal dalam hatiku itu pakai harapan terakhir yang bisa selamatkan kalau datang dari Parepare yang mulia. Tapi kalau saya bilang yang tadi aku biasa itu perampok. Kulihat di kodok itu suamiku didorong. Baru sambil dibiting lehernya yang mulia. Itu suamiku tidak ada apa-apa. Setelah dikasih masuk, langsung aja tutup pintu kamar mandi buat kunci. Nah, tidak lama kemudian dia kasih mati pulang ke kamar mandi. Mulai tidak dapat perasaan di situ yang mulia. Awalnya berusaha bagikan maksimal double pintu sambil teriak, tapi lambat laun kayak semakin capek Ki. Baru itu tidak bisa juga didobrak pintu secara maksimal karena sempit kan mulia. Tak bisa kayak merancang-rancang, tak bisa bergerak banyak, penuh, sesak. Ditambah lagi anakku sudah tadi teriak-teriak itu yang ketiga, teriak-teriak terus, menangis, macam-macam yang mulia. 1 jam, 2
kedua anakku tak bersuara yang mulia. Kenapa sekali mulai sesak seperti itu mulia? Aku bilang mungkin tak lama Mak juga ini. Karena mulai berkuda-kuda seperti itu mataku yang mulia. Tapi kami lagi suamiku. Insya Allah akan ada nenek punya jabatan. Walaupun ku tahu Cik mulia, kalau sisa-sisa tenaga mamiku, sisa-sisa tenaga mamiku dan kita suamiku bilang begitu ke saya. Tapi yang mulia Allah Maha Baik. Allah Maha Baik yang mulia. Sudah kasihnya kesempatan untuk hidup. Tiba-tiba waktu itu aku dengar suara langkah dari luar yang mulia. Aku dengar suara langkah dari luar. Tidak tahu jam berapa itu. Kayaknya lewat malam nih. Nah, di situ saya sama suamiku. Nah, ternyata ada juga salah satu tukang kebunku yang mulia masih bersuara, Ji. Walaupun Nabi bilang bede, kayak tidak ada sekali tenaganya. Nah, tidak pakai itu pedung sisa-sisa tenaga untuk teriak, tolong, tolong, tolong. Sahut-sahut ke bapaknya yang mulia. Sambil tak pakai tenaga penghabisan untuk gedor itu. Hilang sebentar itu suara. Putus asa, Mak. Bilang kayak halusinasi, jak kapan nih aku dengar suara. Tapi pada akhirnya kami keluar yang mulia. Alhamdulillah ditolong tetangga waktu itu yang tidak saya tahu mukanya karena kurang itu kelihatan itu waktu digendong Kak cuma dari kamar mandi. Begitu yang mulia kejadiannya. 60. Baik, terima kasih karena ingin menceritakannya ya saksi. Apakah dari penuntut umum masih ada pertanyaan? Sudah cukup yang mulia. Dari penasihat hukum masih ada pertanyaan? Dari kami cukup ya. Apakah saksi masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Jadi terdakwa bisa dihadapkan di persidangan ini. Bisa. Tugas bawa kembali terdakwa ke ruang sidang. Baik saudara terdakwa, tadi dalam keterangan saudara saksi bahwa terdakwa Kurai dan terdakwa Firmansyah Z yang mendobrak pintu kamar, kemudian menyeret saudara saksi beserta anaknya turun ke lantai bawah. Betul seperti itu? Betul ya. Kalian ancam juga kalau tidak mau nurut bakal dibunuh. Betul ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada ya. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin disampaikan kepada saksi, silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Yang penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan hari ini? Mohon maaf majelis hakim yang mulia. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sekiranya hari ini kami ingin menghadirkan 4 orang saksi. Namun 2 orang lainnya berhalangan, sehingga kami hadirkan yang kami hadirkan hanya 2 orang saksi. Mohon izin yang mulia untuk bisa menghadirkan 2 orang saksi lainnya di depan. Berarti untuk hari ini sudah cukup ya? Cukup yang mulia. Baik, terdakwa silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Baik, penasihat hukum terkait saksi yang akan dihadirkan penuntut umum 7 hari ke depan, bagaimana penasihat hukum bisa? Panitera, apakah ada agenda 7 hari ke depan? Tidak ada majelis. Baik, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan
pekan depan tanggal 7 Maret 2023 dengan agenda pembuktian lanjutan oleh penuntut umum. Jadi penuntut umum tetap hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya dan terdakwa masih berstatus tahanan. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.